Halo, perkenalkan saya Jihan Putra Amelia, mahasiswi Institut Teknologi Bandung, program studi meteorologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Verifikasi Parameter Fire Danger System pada kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2019 dan hubungannya dengan hotspot dan curah hujan. Mari kita mulai dari latar belakang. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu lingkungan dan yang berdampak ke ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dalam rangka mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan mencegah dan mengurangi potensi, frekuensi, intensitas, dan sebaran asap dari kebakaran tersebut, salah satu usahanya adalah pengembangan sistem informasi peringatan dini melalui Fire Danger System atau yang bisa dikenal FDRS. Sejak tahun 2005, LAPAN telah mengembangkan FDRS yang memanfaatkan data penginderaan jarak jauh. Namun, parameter FDRS yang dihasilkan masih belum banyak diverifikasi terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jadi, bagaimana kemampuan FDRS sebenarnya? Dalam penelitian ini, wilayah kajiannya adalah di Kalimantan Barat dengan mengambil 6 titik stasiun sebagai data observasi. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan? Menurut BNPB, kebakaran hutan dan lahan adalah keadaan hutan dan lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomis, namun juga menurunkan keanekaragaman hayati dan atau nilai lingkungan lainnya, menurut Adolong 2018. Lalu, periode kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sendiri biasanya terjadi pada musim kemarau, yaitu Agustus, September, dan Oktober, serta masa transisi. Nah, dampak kebakaran hutan sendiri yaitu sumber polutan berbahaya. Asap dari kebakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kemudian, kerusakan ekologi, ekosistem, dan ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan dianggap sebagai ancaman bagi pembangunan berkelanjutan karena berdampak langsung pada ekosistem dan peningkatan emisi karbon yang dapat berpengaruh lanjut pada iklim global. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan titik panas atau hotspot? Hotspot merupakan indikator kebakaran hutan yang mendeteksi lokasi yang memiliki suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu sekitarnya menurut Permen LHK nomor P12 tahun 2019. Namun, tidak semua hotspot adalah hotspot kebakaran atau fire hotspot. Kemudian, apa yang dimaksud dengan FDRS? FDRS merupakan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan yang diadopsi dari Canadian Forest Fire Danger System yang telah dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Federal Kanada sejak tahun 1968 menurut BMKG 2005. Gambar di samping adalah perhitungan FDRS. Saat ini, FDRS sudah dikembangkan oleh Puspat Jalapan dengan memanfaatkan data penginderaan jarak jauh dan data prediksi, yaitu menggunakan produk curah hujan yang diturunkan dari data satelit Himawari 8 dan Weather Research Forecasting atau WRF. Maka dari itu, tujuan penelitian kali ini yaitu menganalisis dan memverifikasi nilai FDRS di area kebakaran hutan dan lahan periode 2019 di Kalimantan Barat untuk menguji kemampuan metode FDRS yang telah dikembangkan oleh LAPAN dalam deteksi kebakaran hutan dan lahan. Saat itu menganalisis hubungan parameter FDRS dengan data hotspot dan curah hujan untuk memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian ini menggunakan data parameter FDRS yang terdiri dari FFMC, DC, ISI, dan FWI, kemudian data area terbakar dari KLHK, kemudian data observasi yang untuk variabel curah hujan, temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin, lalu data hotspot bersumber dari Modis Terra Aqua, kemudian batas administrasi yang dapat diunduh dari laman berikut. Proses pengerjaan penelitian tugas akhir ini yaitu yang pertama ekstrak FDRS di area terbakar, kemudian menghitung jumlah hotspot dengan radius 2 km dari area terbakar, kemudian hitung korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel curah hujan hotspot terhadap parameter FDRS, lalu kekuatan hubungan antar variabel curah hujan hotspot parameter FDRS terhadap kejadian kebakaran, lalu menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui hubungan dan seberapa berpengaruh variabel curah hujan hotspot parameter FDRS terhadap kejadian kebakaran. Jumlah hotspot berpulau aktif di tahun 2019 dengan bulan September merupakan bulan dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 8.447 hotspot.
jumlah hotspot yang meningkat drastis pada bulan September ini, hal tersebut juga ditunjukkan dengan kelembapan yang rendah pada bulan tersebut dan curah hujannya mengalami penurunan, sehingga dapat memicu intensitas kebakaran hutan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil akumulasi hotspot yang diperoleh melalui satelit Modis Terra Aqua, menunjukkan bahwa jumlah hotspot di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 13.587 hotspot dengan Kabupaten Ketapang yaitu berada di sebelah selatan. Kalimantan Barat memiliki jumlah hotspot terbanyak yaitu 5.826 hotspot. Lalu selanjutnya bagaimana parameter FDRS di area terbakar? Dapat dilihat berdasarkan nilai parameter FDRS pada bulan Januari hingga Juni bergerak fluktuatif dan masih dalam kategori rendah. Berbeda halnya dengan FFMC ketika memasuki bulan Mei berada pada kategori sedang, yang berarti kemungkinan terpicunya api pada daerah yang kering. Kemudian saat memasuki musim kering, nilai FDRS meningkat drastis dengan puncak pada bulan September yang berada pada tingkat tinggi sampai ekstrim, yang berarti kemungkinan terpicunya api tinggi ditunjukkan oleh FFMC, kondisi bahaya kekeringan ditunjukkan oleh DC, dan intensitas penyebaran api yang tinggi ditunjukkan oleh IC. Dan jika terjadi kebakaran tersebut sulit dipadamkan ditunjukkan oleh FWI. Selanjutnya, nilai parameter FDRS mengalami penurunan pada bulan Oktober dan terus menurun saat memasuki musim basah. Selanjutnya, korelasi curah hujan hotspot terhadap parameter FDRS. Berdasarkan hasil korelasi menunjukkan bahwa akumulasi curah hujan 21 hari sebelum kejadian kebakaran dan jumlah hotspot memiliki hubungan yang cukup kuat dengan parameter FDRS. Kemudian, korelasi jumlah hari dengan curah hujan ringan terhadap parameter FDRS menunjukkan korelasi yang baik terhadap FWI, yang berarti semakin panjang hari dengan curah hujan ringan sebelum kebakaran mengakibatkan kebakaran tersebut sulit dikendalikan. Dan korelasi jumlah hotspot dengan jumlah hari dengan curah hujan ringan tergolong cukup kuat, yaitu sebesar 0,48, yang berarti semakin meningkat jumlah hari dengan curah hujan ringan, maka hotspotnya juga meningkat. Kemudian selanjutnya korelasi dan koefisien determinasi curah hujan hotspot FDRS terhadap kejadian kebakaran. Hasil korelasi antara curah hujan 7 hari sebelum kejadian kebakaran, 14 hari sebelum kejadian kebakaran, dan 21 hari sebelum kejadian kebakaran dengan area terbakar menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan berkebalikan sebesar minus 0,49, minus 0,44, dan minus 0,53. Korelasi antara curah hujan 21 hari sebelum kejadian kebakaran dengan area terbakar menunjukkan korelasi yang tinggi di antara lain, dan akibat menurunnya curah hujan 21 hari sebelum kejadian kebakaran sekitar 27,85% dapat memperluas kebakaran. Kemudian, korelasi jumlah hari dengan curah hujan ringan dengan area terbakar memiliki hubungan yang cukup kuat, dan sekitar 28,51% kejadian kebakaran dipengaruhi oleh jumlah hari dengan curah hujan ringan, dan sekitar 70,48% kejadian kebakaran dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah hotspot. Hotspot belum tentu menggambarkan kejadian kebakaran hutan, namun menurut Ivan dan kawan-kawan tahun 1999, hotspot yang banyak dan bergelombang menunjukkan adanya kejadian kebakaran di wilayah tersebut, sehingga hotspot dapat dijadikan indikator kebakaran hutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hubungan yang sangat kuat, yaitu 0,98 dengan area terbakar. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini, yang pertama adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2019 sekitar 27,85% dipengaruhi oleh kondisi curah hujan 21 hari sebelum kejadian kebakaran, sekitar 28,51% oleh jumlah hari dengan curah hujan ringan, dan sekitar 70,48% dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah hotspot. Yang kedua, parameter FDRS dipengaruhi cukup kuat oleh kondisi curah hujan 21 hari sebelum kejadian kebakaran dan jumlah hari dengan curah hujan ringan. Semakin tinggi dan ekstrim kelas masing-masing parameter FDRS, maka jumlah hotspotnya akan meningkat dan luas area terbakar juga akan berpotensi meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa FDRS memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat tahun 2019. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.